Bismillahirrohmanirrohim. Kitab Mawaidul Usfuriyah. Hadits kedua, larangan putus asa dari rahmat Allah. Pelaku dosa yang mengharap rahmat Allah lebih dekat kepada Allah daripada ahli ibadah yang memutus rahmat. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, pelaku dosa yang mengharap rahmat Allah lebih dekat kepada Allah daripada ahli ibadah yang memutus rahmat. Dikabarkan kepada kami dari Zaid bin Aslam dari sahabat Umar bahwasannya pada umat terdahulu ada seseorang yang bersungguh-sungguh dalam beribadah, dan dia bersikeras dalam ibadah untuk dirinya sendiri namun dia memutus orang-orang dari rahmatnya Allah Ta'ala kemudian dia meninggal. Lantas dia bertanya, wahai Tuhan apa yang engkau siapkan untukku darimu? Allah menjawab neraka. Dia bertanya, wahai Tuhan, lantas di mana ibadahku dan kesungguhanku? Allah menjawab, sesungguhnya engkau telah memutus orang-orang dari rahmatku di dunia maka hari ini aku memutusmu dari rahmatku. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwasannya ada seseorang yang tidak berbuat kebaikan sama sekali kecuali hanya tauhid, maka tatkala maut mendatanginya dia berkata pada keluarganya, jika aku telah mati maka bakarlah aku dengan api hingga menjadi abu, kemudian berlayarlah aku di lautan pada hari yang banyak angin. Maka setelah keluarganya melaksanakannya tiba-tiba dia berada dalam genggaman Allah Ta'ala. Allah bertanya, apa yang membuatmu melakukan apa yang telah kau lakukan? Dia menjawab, ketakutan padamu. Kemudian Allah mengampuninya sebab hal tersebut padahal dia tidak melakukan suatu kebaikan apapun melainkan tauhid. Tentang hal ini ada sebuah kisah bahwa ada seorang yang mati pada masa Nabi Musa alaihissalam. Orang-orang tidak suka memandikannya dan menguburkannya karena kefasikannya. Maka mereka membawanya dengan kaki dan membuangnya di tempat sampah. Kemudian Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam dan berfirman, wahai Musa ada seseorang yang mati di daerah Fulan pada tempat sampah, dia adalah seorang wali dari para waliku. Mereka belum memandikannya, belum mengkafaninya dan belum menguburkannya, maka engkau pergilah, mandikanlah, kafanilah, solatilah, dan kuburkan dia. Kemudian Nabi Musa alaihissalam datang ke tempat tersebut dan menanyai mereka tentang mayit tersebut. Mereka berkata kepada beliau telah mati seseorang dengan sifat begini dan begitu. Dan sesungguhnya dia adalah seorang fasik yang nyata. Kemudian Nabi Musa bertanya, di mana tempatnya? Karena sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewahyukan kepadaku karena dia. Nabi Musa berkata, beritahukan kepadaku tempatnya. Lantas mereka pergi. Ketika Nabi Musa alaihissalam melihatnya dalam keadaan terbuang di tempat sampah dan orang-orang mengabarinya tentang kelakuannya yang buruk. Nabi Musa bermunajat kepada Tuhannya. Nabi Musa berkata, wahai Tuhanku, engkau menyuruhku menguburkan dan mensolatinya sedangkan kaumnya bersaksi atas keburukannya, maka engkau lebih mengetahui daripada mereka dengan segenap pujian dan celaan. Maka Allah Ta'ala mewahyukan kepada beliau, wahai Musa kaumnya benar pada apa yang telah mereka ceritakan tentang keburukan kelakuannya, hanya saja dia memohon pertolongan kepadaku saat kematiannya dengan 3 hal yang andai kata 3 hal tersebut digunakan untuk memohon pertolongan kepadaku oleh seluruh orang-orang yang berdosa dari ciptaanku pastilah aku akan mengkabulkannya. Maka bagaimana aku tidak menyayanginya sedangkan dia telah memohon sendiri,
dan aku adalah Maha Penyayang dari para penyayang. Musa bertanya, "Wahai Tuhan, apa tiga hal itu?" Allah Ta'ala menjawab ketika kematiannya dekat, dia berkata, "Wahai Tuhan, Engkau lebih mengetahui diriku bahwa sesungguhnya aku telah melakukan banyak maksiat. Sedangkan aku membenci maksiat tersebut dalam hatiku, tetapi ada tiga hal yang membuat aku melakukan maksiat dengan membenci maksiat tersebut di dalam hatiku. Pertama, hawa nafsu, teman yang buruk, dan iblis yang dilaknat Allah. Tiga hal ini menjatuhkanku dalam kemaksiatan, maka sesungguhnya Engkau lebih mengetahui daripada aku tentang apa yang aku katakan, maka ampunilah aku." Kedua, dia berkata, "Wahai Tuhan, sesungguhnya Engkau mengetahui bahwa aku telah melakukan banyak maksiat dan tempatku bersama orang-orang fasik, namun aku suka berteman dengan orang solih. Kezuhudan mereka dan duduk bersama mereka lebih aku sukai daripada bersama orang-orang fasik." Ketiga, dia berkata, "Wahai Tuhan, sesungguhnya Engkau mengetahui diriku bahwasannya orang-orang solih lebih aku sukai daripada orang-orang fasik, hingga andai kata aku dihadapkan dua orang, baik dan buruk, pastilah aku mendahulukan kebutuhan orang yang baik daripada orang yang buruk." Dalam riwayat Wahab bin Munabbih, dia berkata, "Wahai Tuhanku, andai kata Engkau memaafkan dan mengampuni dosa-dosaku, maka bergembiralah para walimu dan para nabimu. Dan bersedihlah Saitan musuhku dan musuhmu, dan andai kata Engkau mengazabku sebab dosaku, maka Saitan dan teman-temannya akan bergembira, dan bersedihlah para nabi dan para wali. Dan sesungguhnya aku mengetahui bahwa kegembiraan para wali menurutmu lebih disukai daripada kegembiraan Saitan dan teman-temannya, maka ampunilah aku. Wahai Allah, sesungguhnya Engkau lebih mengetahui dariku akan apa yang aku katakan, maka sayangilah aku dan maafkan aku." Allah menjawab, "Aku sayangi, aku ampuni dan aku maafkan, karena sesungguhnya aku Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, khususnya kepada orang yang mengakui dosa kepadaku dan orang ini mengakui dosa, maka aku mengampuninya dan memaafkannya." Wahai Musa, lakukan apa yang aku perintahkan, karena aku mengampuni dengan kehormatannya untuk orang yang menyolati jenazahnya dan menghadiri pemakamannya. Alhamdulillah.